Puji Tuhan, hai generasi muda GBI Bangkalan, Next Gen GBI Bangkalan yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar setiap teman-teman semua? Saya percaya bahwa setiap kita masih tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat karena kita tahu bahwa Tuhan beserta setiap saudara dan saya semuanya. Hari ini di bulan Juli ini kita masih beribadah secara online teman-teman. Dan bulan Juli ini kita akan mengambil satu tema, satu topik, yaitu saya berikan tema diakoneo. Apa itu diakoneo? Ya, mari kita belajar bersama-sama saudara. Saudara, kita belajar tema tentang melayani. Ya. Melayani itu adalah sesuatu hal yang sering kita dengar, bahkan kita lakukan ketika kita berada di gereja. Ya. Tetapi saudara, bukan hanya kita bicara tentang melayani itu melakukan aktivitas di gereja, saudara. Ya, tetapi kita harus punya pengertian, pemahaman yang benar tentang melayani itu sendiri, saudara. Oleh sebab itu, saya mengajak setiap kita semua, mari ayo kita anak-anak muda, kita generasi muda, kita belajar sama-sama tentang melayani. Ya. Nah, apa itu diakonio? Sebelum itu, kita akan baca di dalam Matius 20 ayat 28. Ya. Berkata seperti ini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Markus 9 ayat 35 berkata, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya, saudara. Nah, ini kata Yesus. Kalau kita ingin menjadi yang terdahulu, kita harus jadi yang terakhir. Bahkan kita harus menjadi pelayan dari semuanya. Ya. Oleh sebab itu, mari kita belajar tentang melayani. Diakoneo, apa itu diakoneo? Diakoneo itu artinya memang melayani, saudara. Ya, untuk melayani, to serve, ya. Tetapi kita harus tahu, paham arti kata melayani yang sesungguhnya itu apa. Menarik, saudara. Dalam terjemahan bahasa Yunani di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata melayani itu menggunakan kata diakoneo. Diakoneo itu apa, saudara? Diakoneo itu begini. Ketika artinya adalah seorang pelayan yang menunggu tamu atau tuannya di meja. Ya. Menunggu tamu atau tuannya di meja. Saya contohkan seperti ini, saudara. Ada berbagai macam jenis pelayan, saudara. Ya, ada pelayan yang ketika di sebuah restoran atau di sebuah tempat makan, di kafe, ada pelayan yang ketika kita datang, kita duduk, mereka menyambut kita, mereka hanya memberikan daftar menu dan kertas doang diberikan kepada kita. Ya. Untuk apa? Untuk kita tulis sendiri. Lalu setelah itu mereka pergi. Ya. Setelah kita tulis pesanan apa yang akan kita pesan, kita panggil pelayan itu, mereka akan datang kembali, saudara. Nah, itu bukan diakoneo, saudara. Diakoneo itu seperti ini, saudara. Ya. Ketika kita berada di sebuah tempat makan, di kafe, ya, pelayan itu datang, ya, memberikan daftar menu kepada setiap kita, lalu dia tetapi memegang kertas itu, ya, lalu si pelayan ini menuliskan pesanan apa yang akan kita pesan, saudara. Lalu mengkonfirmasi sampai pesanan itu betul-betul pesanan yang kita pesan. Ya, si pelayan itu menunggu di hadapan kita, di meja kita. Mereka tidak pergi, tetapi mereka menunggu di hadapan kita. Ya, terkadang namanya kita kalau lagi ada tempat makan di kafe, kadang kan kita bingung. Bisa agak lama kita ada di tempat makan di kafe itu, di meja itu, ya, untuk nulis apa ya, kita mau pesan apa ya. Tapi si pelayan ini tetap setia menunggu di hadapan kita. Nah, itu arti kata melayani yang sesungguhnya kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Yunani diakoneo, saudara. Nah, saudara, yang saya ingin katakan begini, ya. Seringkali kita memiliki cara pandang, persepsi yang
kurang betul ketika kita mendengar kata melayani. Kenapa? Karena memang melayani itu bukan hanya sekedar bicara tentang jenis atau macam yang kita lakukan di dalam melayani. Itu yang pertama. Yang kedua, melayani, ya, kita mungkin berpikir bahwa aku nih hanya melayani hanya di gereja saja. Ya, ini hal-hal yang seperti ini yang sering terjadi. Mungkin kita berpikir seperti itu, saudara. Tetapi sebenarnya melayani itu bukan hanya bicara tentang jenis atau macam apa yang kita lakukan di dalam melayani Tuhan, ya. Atau bukan hanya sekedar kita hanya melayani di gereja, ya. Lebih daripada itu, saudara. Oleh sebab itu, mari saya mengajak setiap kita anak-anak muda, generasi muda, saudara yang masih muda, ayo kita mau belajar sama-sama. Apa sih arti melayani yang sesungguhnya ini? Ya, dari apa yang Yesus katakan. Nah, kita belajar sama-sama dari teladan Yesus. Saudara tahu Yesus melayani di muka bumi ini selama 3,5 tahun. Bukan untuk kekuasaan sebenarnya, tapi untuk melayani. Ya. Oleh sebab itu, ayo kita belajar. Apa arti melayani yang sesungguhnya? Yang pertama, teman-teman. Ya, melayani itu bukan tentang kekuasaan. Yang pertama, melayani bukan tentang kekuasaan. Markus 10 ayat 35 sampai 43, ya. Kita akan belajar dari satu perikop firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Ayat 36, jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Ayat 37, lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima." Ayat 40, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ayat 41, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Ayat 42, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Amin. Saudara, di kisah ini dikisahkan pada waktu itu si murid-murid Yesus ini ribut, ya. Mereka memperdebatkan tentang gimana sih aku bisa duduk di sebelah kananmu dan duduk di sebelah kirimu. Yang sebenarnya bicara tentang kekuasaan, saudara. Bicara tentang posisi, ya. Aku tuh pengen banget duduk di sebelah kananmu. Aku tuh pengen banget duduk di sebelah kirimu. Ya. Tetapi yang Yesus katakan adalah bahwa ayat 43, kalau engkau ingin menjadi besar, engkau harus jadi pelayan. Ya. Engkau harus melayani. Besar di sini bukan bicara tentang besar secara ukuran. Ya. Besar di sini bukan bicara tentang besar secara badan kita yang besar. Tidak, saudara. Menjadi besar itu adalah menjadi luar biasa, ya. Kita dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam kita melayani. Itu besar, saudara, ya. Nah, saudara, di dalam sistem dunia sekuler ada perbedaan yang jelas dalam tingkat kekuasaan, ya. Saudara pasti tahu hal ini, ya. Dimulai dari pemerintahan, ada presiden, ada kabinet di situ, ada wakil presiden, menteri, ya. Si menteri ini bertanggung jawab kepada si presiden, saudara, ya. Ada juga di dalam dunia militer ada perwira, tamtama, dan masing-masing memiliki tingkatannya lagi. Di dunia olahraga juga ada pelatih, ada pemain, ya. Di dalam dunia bisnis ada pimpinan perusahaan dan tingkat-tingkat kekuasaan seperti manajer, pegawai, ya, pengawas toko, ya. Dan mereka yang bekerja sebagai tenaga buruh itu harus mengisi absensi, ya.
Saudara, kalau ketika kita bekerja di perusahaan, ya sekarang kita harus bukan mengisi absensi, ya. Kita mungkin harus menggunakan fingerprint, ya, untuk kita memastikan bahwa kita datang tepat waktu. Ya, kalau kita telat, bisa-bisa gaji kita dipotong, saudara. Ya, bahkan bisa-bisa kalau kita tidak mengikuti peraturannya ada, kita akan dipecat, saudara. Nah, itu yang ada di dalam dunia sekuler, itu yang ada di dunia perusahaan, saudara. Nah, itulah cara kerja sistem yang ada di dunia sekuler. Tetapi apa yang Yesus katakan, ya, yang tadi itu pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras, ya, atas mereka, tetapi kemudian Tuhan Yesus menambahkan, tidaklah demikian di antara kamu. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan tidaklah demikian yang tadi kita baca itu? Yang tadi kita baca. Di dalam keluarga Tuhan, perhatikan, di dalam keluarga Tuhan hanya ada satu kumpulan besar orang, yaitu para pelayan. Ya. Jadi kumpulan orang besar itu adalah pelayan di dalam keluarga Tuhan. Apapun itu posisinya, apapun itu jabatannya, mau besar, mau kecil, mau tinggi, mau rendah, saudara dan saya adalah pelayan. Ya. Untuk apa? Untuk mencapai tingkat atas dalam kerajaannya. Nah, ini saudara yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Tuhan memberi kuasa kepada kita bukan untuk dilayani, ya, tetapi untuk melayani. Ya. Kita jangan hanya mau dilayani, tapi kita gak mau melayani, saudara. Makanya saya bicara, katakan bahwa melayani itu bukan tentang kekuasaan. Akan fatal kalau saudara berpikir bahwa, oh aku ini berkuasa, aku punya kekuatan, aku punya jabatan, aku punya posisi, aku berhak nyuruh-nyuruh orang. Ya. Tapi kita sendiri tidak menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang melayani, saudara. Ya. Ayo kita belajar, saudara, sebagai generasi muda. Selagi kita masih muda, tanamkan dalam diri saudara bahwa aku ini melayani bukan tentang kekuasaan, tetapi aku melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, itu Yesus sendiri. Ya. Kita jangan jadi sok kuasa lah. Ya. Kita jangan jadi sok yang punya kuasa, yang seenak-enak kita, saudara. Jangan, saudara. Ya. Ayo tanamkan dalam diri kita bahwa aku ini melayani Tuhan, aku ini melayani Raja. Ya, dimanapun saudara berada, di tempat kerja, di dunia pemerintahan, di gereja, saudara, ayo punyailah sikap melayani. Ya, sama, saya kagum dengan presiden kita saat ini, Bapak Joko Widodo. Kenapa? Karena beliau orang yang berkuasa, beliau orang yang seorang presiden, tetapi beliau tidak mau diberlakukan berlebihan, dalam tanda kutip, saudara. Sebagai contoh, ketika suatu video di YouTube, saudara, saya lihat ya ketika beliau menghadiri sebuah acara, hujan deras di situ, ya. Biasanya seorang yang berkuasa, seorang presiden itu ketika ada hujan sekalipun, ya, yang pegang payungnya itu bukan presiden, tapi pengawalnya. Ya. Nah, beda dengan Pak Jokowi ini, saudara. Pak Jokowi ini dia tidak mau payungnya itu dipegangkan oleh pengawal. Dia pegang sendiri payung itu dan dia berjalan. Ya. Saudara. Akhirnya apa? Tidak hanya dia, ya, tetapi para pengikutnya, para bawahannya, dia pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Memegang payung yang sendiri. Saudara. Itu adalah suatu sikap yang melayani, yang luar biasa, saudara. Ada juga mantan gubernur DKI Jakarta, ya, Pak Basuki Cahayapurnama, ya, beliau gubernur yang peduli dengan rakyatnya, saudara, pada waktu itu. Ya, apa yang beliau lakukan? Ya, memang pada waktu itu rakyatnya datang ke tempat beliau kerja, saudara. Tetapi ketika beliau datang, beliau gak langsung masuk ke dalam kantornya, tidak. Beliau melayani rakyatnya, saudara. Apa yang menjadi keluh kesah rakyatnya, beliau layak melayani, saudara. Sampai betul-betul problem itu menjadi selesai. Siapa dia? Dia orang yang berkuasa, saudara. Dia punya power. Tapi dia tidak memperlakukan, dia tidak mau bersikap seenaknya. Dia tidak mau bersikap sok kuasa, saudara. Ingat, kekuasaan itu hanya ada pada Tuhan. Ya, hanya ada pada Tuhan. Kita diberikan kuasa, diberikan otoritas untuk melayani, tapi bukan berarti kita sok-sok kuasa, ya.
Karena apa? Karena semuanya itu dari Tuhan, untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Nah, ini yang pertama, saudara, bahwa melayani yang sesungguhnya yang pertama adalah melayani itu bukan tentang kekuasaan. Ya. Jangan kita mempeributkan sesuatu, saudara. Orang berkuasa itu bisa terjadi konflik. Kenapa? Sok kuasa, pengennya mau yang jadi terdepan terus. Ya. Ini jangan sampai ini ada dalam diri kita sebagai anak-anak muda, sebagai generasi muda. Yang kedua, saudara, arti melayani yang sesungguhnya adalah melayani dengan sikap hamba. Ya, ini menarik, saudara. Yang kedua adalah melayani dengan sikap hamba. Di ayat selanjutnya Markus 10 ayat 44 sampai 45, ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Perhatikan, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Yesus melanjutkan kembali perkataannya kepada ke-12 muridnya. Dia berkata, kalau engkau ingin menjadi terkemuka, engkau harus jadi hamba untuk semuanya. Ya. Ada satu kisah, saudara. Seorang yang bernama Kolonel James Irwin. Dia adalah seorang mantan astronot di Amerika Serikat. Ya. Dia merupakan salah seorang dari awak pesawat yang telah berhasil menginjak bulan. Ya. Nah, si Kolonel Irwin ini menceritakan sensasi yang dirasakannya, ya, ketika dia meninggalkan planet bumi dan melihat bumi semakin mengecil, ya, dan dalam pandangan matanya. Ya, si Kolonel Irwin ini juga menceritakan bagaimana suatu hari ia melihat bumi terbit dan berpikir dalam hatinya, ya, betapa dia tuh bisa mendapatkan kesempatannya istimewa menginjak bulan, saudara, ya, dan menjadi bagian dari tim awak pesawat khusus tersebut. Nah, kemudian dalam perjalanannya kembali ke bumi, jadi dari bulan ini dia balik ke bumi, si Kolonel James Irwin ini, ya, dia mulai menyadari bahwa pasti banyak orang yang nantinya akan menganggap ia sebagai bintang yang paling terkenal. Ya. Dan yang bertaraf internasional, saudara. Kenapa? Karena dia sudah menginjak bulan, si Kolonel James Irwin ini, saudara. Tetapi kebaikan Tuhan yang menakjubkan, perhatikan, yang membuat Kolonel Irwin dengan rendah hati, ya, menceritakan perasaan yang sesungguhnya. Yang kira-kira dia berkata seperti ini, saudara. Si Kolonel James Irwin ini berkata seperti ini, ya, bahwa ketika saya kembali ke bumi, saya menyadari diri saya hanyalah seorang pelayan, bukan seorang selebritis. Ya. Di planet bumi ini, ya, sebagai pelayan Tuhan yang membagikan pengalaman saya agar orang lain dapat melihat kemuliaan Allah. Perhatikan, sebagai, ya, pelayan Tuhan, bagikan pengalaman saya agar orang lain dapat melihat kemuliaan Allah melalui Kolonel James Irwin ini. Ya. Saudara, ini yang harus kita perhatikan. Seringkali, saudara, ya, kita beranggapan bahwa seorang yang bekerja di gereja atau pendeta atau evangelis, ya, saudara, apapun itu adalah seorang hamba Tuhan. Ya, walaupun itu memang benar, saudara, itu benar, saudara. Tetapi, saudara, Yesus tidak pernah menyinggung bahwa seorang hamba ini pendeta, orang yang disebut hamba Tuhan ini harus jadi evangelis, seorang hamba Tuhan itu harus disebut sebagai pendeta, ya. Seorang hamba Tuhan itu harus disebut sebagai orang yang bekerja di gereja itu adalah hamba Tuhan. Tidak, saudara. Tidak hanya itu, saudara. Yesus katakan bahwa kita harus jadi hamba untuk semuanya. Artinya apa? Apapun jabatan saudara, dimanapun saudara berada, mau jabatan saudara tinggi atau di bawah, saudara adalah hamba, saudara. Ya, tentu kita tahu bahwa arti hamba dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata doulos. Doulos itu adalah seorang budak, ya, bukan pembantu tapi budak, saudara.
Ya. Tetapi ayo kita memiliki sikap melayani dengan sikap hamba. Ya. Hamba itu apa, saudara? Ya. Saya katakan seperti ini. Kita semua adalah hamba Tuhan. Dan selayaknya kita bertindak seorang hamba di hadapan Tuhan. Nah, dengan itu kita menunjukkan bahwa kita ini adalah rendah hati. Ya. Saya mulai merenungkan, saudara, ketika saya menyiapkan bahan sharing firman ini. Ya. Seringkali orang yang melayani, saudara, mungkin satu dengan yang lainnya gak cocok. Satu sama yang lainnya terjadi konflik, terjadi masalah. Ya. Saya berpikir bisa jadi, ya, karena dia tidak mau merendahkan hatinya, saudara. Tidak mau humble, ya. Padahal itu yang Tuhan pengen ada dalam diri kita. Ya. Saudara, kita ini ada dalam dunia ini untuk melayani, bukan berarti saudara bersikap sombong. Ya. Ayo saudara, apapun itu kemampuan saudara, talenta saudara, potensi saudara di dalam melayani, ayo punyailah sikap yang rendah hati, saudara. Ya. Punyailah sikap yang humble. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Kenapa? Loh, kita ini punya Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan yang berdaulat. Ya, kita gak layak untuk menyombongkan diri kita. Kenapa? Karena kita akan mempermalukan Tuhan ketika kita menyombongkan diri kita. Kita tidak bersikap rendah hati. Ya. Ada satu statement seperti ini, saudara. Ya, suatu pernyataan, seorang yang rendah hati tidak berkuar-kuar bahwa ia rendah hati. Oh, aku ini rendah hati, aku ini humble loh, deketin aku ya. Enggak, saudara. Ya, tetapi biarlah orang lain yang berkuar-kuar tentang kerendahan hati kita. Biarlah orang lain yang berbicara tentang kerendahan hati kita. Ya, kita gak perlu mengatakan bahwa aku ini rendah hati, aku ini humble. Tidak, saudara. Biar orang yang lihat bahwa kita ini adalah orang yang rendah hati. Wah, ini anak ini rendah hati ya. Ini anak ini melayani dengan tidak sombong. Biar orang yang mengatakan seperti itu. Makanya tidak salah Yesus katakan di dalam Matius 5 Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa Tuhanmu yang di surga. Ya. Supaya mereka melihat perbuatan baik kita ini, ya, dan memuliakan Bapa di surga. Ayo saudara, kita melayani dengan sikap hamba. Sikap hamba adalah hamba yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bersikap humble, rendah hati kepada sesama. Ya, apapun itu kemampuan potensi yang saudara miliki. Ya, Oswald Sanders berkata seperti ini, tak ada hal yang dibenci Tuhan lebih dari keangkuhan hidup. Dosa yang pertama dan juga merupakan dosa dan pokok ini pada dasarnya ditujukan untuk menobatkan diri. Menobatkan diri sendiri untuk dengan mengabaikan Tuhan. Ya. Ini yang Oswald Sanders berkata, saudara. Katakan bahwa ketika kita bersikap angkuh, ketika kita menobatkan diri kita sendiri ini, aku ini paling top, aku ini paling oke di dalam melayani. Ya. Kita itu sama saja kita mengabaikan Tuhan. Ya. Ayo saudara, hari ini kita belajar sama-sama. Ya, kalau kita bicara hamba, bicara rendah hati. Hamba itu bicara tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan bersama, saudara. Ya, konflik terjadi, masalah terjadi di dalam dunia pelayanan, entah di gereja, dimanapun itu, di tempat kerja, di dunia usaha, saudara. Kenapa? Mementingkan diri sendiri, mementingkan ego. Sehingga apa? Pecah, saudara. Ya. Tidak ada yang mau mengalah. Ya. Hari ini saya mengajak setiap kita, generasi muda, Next Gen GBI Bangkalan. Ayo kita belajar punyailah nilai melayani yang benar, yang sesungguhnya. Sehingga apa? Sehingga semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kita percaya bahwa ketika kita melayani dengan sikap hamba, kita melayani dengan tulus hati, dengan rendah hati, tidak sombong, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Kita percaya bahwa kita akan menjadi dampak pengaruh yang positif, pengaruh yang baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan Tuhan Yesus
memberkati setiap saudara semua. Mari kita berdoa, anak-anak muda Next Gen GBI Bangkalan. Kita tutup mata kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada sore hari ini kami belajar firman-Mu Tuhan. Kami belajar untuk memiliki sikap melayani yang benar Tuhan. Melayani bukan hanya bicara tentang jenis atau macam apa yang kami lakukan di dalam melayani-Mu Tuhan. Tuhan ajar setiap kami Tuhan untuk kami melayani dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Melayani dengan ketulusan kami Tuhan. Melayani dengan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri Tuhan, tetapi mementingkan kepentingan bersama. Karena kami tahu bahwa ketika kami melayani Tuhan, ujungnya adalah kami melayani hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar nilai melayani ini ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Tuhan, kami berdoa biar Engkau tetap memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak muda-Mu nih Tuhan. Kau memberikan hikmat, akal budi bagi setiap mereka dalam setiap apapun tindak laku mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka jadi berkat, jadi dampak yang positif untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa dan nyata. Mari anak-anak muda, angkat tangan kita bersama-sama dan terimalah berkat daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu berkat yang menyertai setiap saudara semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat anak-anak muda Next Gen GBI Bangkalan. God bless.